Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fadillah. Saya berasal dari kelas 1 TETA. NIM saya 19 20 30 10 12. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian bias pembagi tegangan. Di sini saya akan menjelaskannya dengan cara merangkainya dengan memakai aplikasi EWB. Sebelumnya saya akan menerangkan apa itu rangkaian bias pembagi tegangan, tetapi saya akan menerangkannya di akhir rangkaian saja supaya lebih kompleks. Di rangkaian ini sebenarnya kita memakai banyak peralatan seperti papan project board, digital multimeter Yokogawa, analog multimeter Kalse, DC power supply, resistor, potensiometer, dan juga transistor, dan juga kabel jumper. Tetapi karena kita hanya memakai EWB, jadi kita akan memakai beberapa saja. Oke, kita langsung ke rangkaian. Yang pertama itu kita akan memakai resistor. Kita memakai resistor sebanyak 4 buah di sini. Untuk pengubahan nilai kita akan ubah setelah rangkaian selesai, jadi supaya lebih efektif ataupun lebih cepat nanti, jadi kita fokus ke rangkaian dulu. Saya biasanya merangkai dengan cara menaruh semua komponen dulu baru merangkai. Selain kita memakai 4 resistor, kita juga akan memakai IC juga. Sama, kita akan meletakkan semua komponen dulu. Setelah itu baru kita merangkainya. Kita juga akan memakai ground seperti biasa, dan juga VCC nya. Oke, di sini sudah saya keluarkan semua komponen-komponen yang ada. Setelah itu kita akan merangkai. Pertama kita akan mengubah nilai dan juga namanya. Misalnya ini R1, kita akan mengubah ke 10 kilo ohm.
Kemudian untuk R2 kita memakai nilai 4,7 kilo ohm. Kemudian di sini ada RC, itu kita memakai 1 kilo ohm. Untuk RE nya kita juga memakai 1 kilo ohm. Terus untuk transistor kita memakai transistor 2N3904. Untuk VCC kita membuat 15 volt untuk nilainya. Setelah selesai, sebelumnya untuk IC kita buat juga labelnya seperti ini, menjadi FE. Ini FC, ini menjadi FCE, dan terakhir kita FB. Kemudian kita akan merangkai R1 dihubungkan ke R2, kemudian VCC. R2 langsung dibuat ke VCC. Kita tarik. Kemudian transistor ini dihubungkan ke hubungan antara R1 dan R2. Untuk FC dihubungkan ke sini. FE dihubungkan ke sini. Kemudian untuk FB dihubungkan ke R2 ke resistor yang nilainya sebesar 4,7 kilo ohm. Seperti ini. Kurang lebih dan juga ground dihubungkan ke
resistor RE yang sebesar 1 kilo ohm. Oke, setelah merangkai rangkaian dari rangkaian bias pembagi tegangan, hasilnya seperti ini. Tapi sebelumnya nilai IC itu diturunkan menjadi 1 kilo ohm. Oke. Kemudian setelah rangkaian selesai, kita akan mencoba menjalankannya. Oke, nilai dari setiap IC itu sudah keluar. Itu pertanda kalau rangkaian berhasil. Nilai dari IC-nya sebesar 5,769 volt. Nilai FB sebesar 1,143 volt. Kemudian nilai FCE-nya sebesar 2,308 volt. Kemudian FE sebesar 1,154. Dan terakhir FC sebesar 3,462. Oke, setelah selesai merangkai, saya akan menjelaskan beberapa poin dari rangkaian bias. Rangkaian bias transistor akan menentukan titik kerja dari transistor, sehingga titik kerja transistor yang diinginkan dapat terrealisasikan dengan mendesain rangkaian bias transistor. Sebenarnya di sini saya akan menjelaskan juga ada beberapa rangkaian bias transistor, yaitu rangkaian bias tetap. Kemudian ada juga, seingat saya, rangkaian bias sendiri dan juga rangkaian bias pembagi tegangan seperti ini. Tetapi rangkaian bias yang paling stabil. Mengapa dikatakan lebih stabil dari rangkaian bias lainnya? Karena rangkaian bias pembagi tegangan ini nilainya ataupun transistornya tidak terpengaruh dengan nilai rangkaian. Mungkin sekian dari percobaan rangkaian bias pembagi tegangan dari saya. Kalau ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.